Oke, halo semuanya. Ya, ini lanjutan dari episode, bukan lanjutan ya, tapi baru maksudnya kita lanjut untuk membuat episode baru, ya kan. Beberapa tahun yang lalu, Rick, yang pas launching 105 di i2 ya, Rick ya. Itu kan membuat kita akhirnya punya persepsi bahwa wow, sekarang elektronik sudah semakin merambah, ya kan, dan tidak mahal, ya kan, karena waktu dulu kan kita dijejeli bahwa kalau di i2 itu levelnya Ultegra ke atas, Ultegra dan Dura-Ace, dan mahal sekali harganya, sehingga hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memilikinya dan menikmatinya. Terus kemudian dikagetin dengan munculnya 105, ya kan. Dan sekarang ya makin semarak juga. XT keluar. Iya, XT keluar. XTR 105, XTR 105, XT, GRX. Benar. Nah, semua udah elektronik. Iya, semua udah elektronik. Ya, semuanya udah elektronik. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya 2-3 tahun ke depan ini loh, akan jadi apa kalau misalnya ternyata hal-hal yang elektronik itu sudah teknologinya sudah trickle down, ya, dan kemudian sangat amat ramah di kantong, ya kan. Kita sudah kita mengalami masa-masa yaitu ya sekarang ini di mana wheelset karbon ini murah-murahnya, Rick. Ya, atau masa-masa sekarang ini ya sudah murah, apik lagi sampai Anda tidak akan percaya, Pak. Harganya segitu untuk barang yang seapik ini, ya kan? Akankah kita akan dibuat seperti itu? Semurah itu barang-barang di i2 ini. Nah, itu. Nah, ini gini ya, Pak. Kalau kita amati pergerakan teknologi, ya ini memang akan keluar dari topik sepeda. Oke. Tapi ini ya akhirnya akan relate ke sana karena ini adalah teknologi secara global. Betul. Ya, kita lihat aja perkembangan mobile phone, handphone. Berapa tahun yang lalu Anda bisa pegang handphone yang gedenya sebotol, Sakgaban. Dulu terkenal mereknya Hagenuk, Motorola. Wah, gede itu, kejar nombok, ulek-ulek bisa. Itu hanya segelintir orang yang sanggup membeli itu. Hanya segelintir orang, ya kan? Benar. Telepon mobile pertama itu di mobil. Di mobil ya itu. Ya kan? Benar. Terus berkembang. Itu dia sistemnya dulu namanya AMPS. AMPS ya kan? Terus Motorola juga keluar. Nah, kemudian tidak lama dari itu muncul GSM. ya kan? GSM yang pertama kali kalau nggak salah Motorola yang pertama kali masuk. Terus ada Siemens, Ericsson, Nokia. Kemudian disusul Samsung, LG. Oh, itu masih lama dan itu, Rick. macam-macam. Sony. Kemudian merger Sony Ericsson. Itu belum ada merek-merek Oppo, Xiaomi, ya kan? Handphone sejuta umat waktu itu adalah Nokia. Mulai dari Nokia pisang, terus Nokia Navigator itu loh, 3310, Nokia yang kayak laptop itu apa, mini laptop, Communicator seri 9, Nokia seri 9. Kemudian muncul Nokia seri E110, E71, E berapa. Nah, kemudian keluar lagi kalau Sony Ericsson, kalau Ericsson dulu yang terkenal GF388. Waduh, kalau dulu kita handphonemu apa? Pak. Wah, seneng. Saya sempat punya Ericsson tuh yang seri T itu loh. Seri T. Oh, yang T sudah agak akhir. Oh, akhir. Oh, sebelumnya. Ini sebelumnya. Oh, I see. Jadi Ericsson baterainya masih pakai nickel cadmium. Iya. NiMH. Jadi kalau
keseringan dicas ngedrop. Iya. Gitu. Nah, terus keluar Nokia sudah mulai pakai lithium macam-macam. Terus akhirnya muncul BlackBerry. Yes. Ya kan? Yes. BlackBerry mulai dari saya seri pakai itu? BlackBerry sudah berapa tahun Sampai ke mini lah, macam-macam. Nah, itu sehingga teknologi yang sebenarnya tidak mau evolve, brand-brand tidak mau evolve, akhirnya habis dimakan. Contoh nyata ya Nokia sendiri itu hancur. Nah, kemudian Sony dan Ericsson itu merger jadi satu, Sony Ericsson, muncul seri apa itu saya lupa yang kayak pad, kayak tablet. Iya. Nah, itu. Terus nggak lama Samsung mulai merajalela. Wah, keluar macam-macam. Dulu saya sempat mikir Android itu apa sih? Nah, dulu. Nah, terus dunia berkembang, semuanya semakin wireless. Semuanya semakin terintegrasi. Yes. Bahkan pada saat zaman pandemi, sebetulnya zaman pandemi itu merupakan zaman teknologi leap. Teknologi leap. Jadi semua orang dipaksa untuk embrace teknologi. Benar. Dalam hanya 2 tahun itu ya. Bukan hanya 2 tahun. Sebetulnya dalam hanya hitungan bulan. Ya. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena gini, dulu kita sekolah, anak-anak sekolah itu kita kenalnya sekolah offline. Datang ke kelas, ketemu guru tatap muka, nulisnya di whiteboard atau di blackboard, catatan, pakai bolpen, kertas. Masih pakai tip X, ya loh. Nah, terus karena pandemi tidak bisa ketemu ini itu, maka terjadi bubble untuk internet bandwidth demand. Internet bandwidth demand. Karena semuanya harus online. Benar. Nah, disitulah sebuah software yang namanya software virtual meeting. Itu booming. Zoom. Google Meet. Apa macam-macam, Skype, macam-macam semua jalan. Semua tumbuh. Nah, kebetulan yang sangat inovatif saat itu adalah Zoom. Dan free lagi ya. Free. Kalau mau pinter dia free untuk sekian banyak orang. Begitu sekolah bayar. Bayar itu jadi kayak mendadak itu ownernya. Zoom. Semua pakai Zoom. Dari anak yang jadi orang tua yang tidak pernah tahu handphone itu iso ngene, iso ngono, tablet itu bisa begini, bisa begitu. Akhirnya mereka terpaksa untuk belajar teknologi itu. Betul. Sehingga kalau kita amati di dunia TikTok, Instagram, Facebook, dulu kan enggak ada orang tua-tua yang bikin apa macam-macam. Paling ya cuman untuk ketemu teman, ngobrol, chatting gitu aja. Tukar-tukaran foto. Tiba-tiba muncul konten kreator tuh emak-emak. Nggak percaya? Nah, contohnya yang dari Surabaya ada Bu Rudi. Nah, ya toh. Ada Bu Rudi. Terus Jakarta itu ada apa? Cik Mehong. Nah, itu padahal emak-emak itu. Dia ngaku saya baru belajar waktu pandemi. Nah, orang untuk jualan mengandalkan online shop. Toko nggak bisa buka, nggak boleh, ya kan? Akhirnya mengandalkan online shop, mulai TikTok Live, ya kan, Shopee Live, Oppo Live. Semua orang akhirnya terbiasa dengan namanya memakai QRIS, memakai scan ini, scan itu, macam-macam. Teknologi itu betul-betul di-embrace oleh penggunanya dengan lebih maksimal. Dan itu menjadi terbawa sampai hari ini. Nah, begitu juga dengan teknologi-teknologi lain seperti di dunia transportasi. Teknologi transportasi ini sudah evolve, jadi dari sekarang, kalau kita sekarang hari ini per hari ini kita kenal 3 teknologi utama yang sudah dipasarkan secara umum. Untuk otomotif ya, ada combustion engine, hybrid, full electronic.
full electronic, ya betul. Betul. Full combustion engine artinya ya mobil-mobil Ya, reguler yang konvensional itu. minumnya solar, Iya. bensin. Iya. Nah, itu. Kemudian hybrid ini berarti dia mengandung ada sedikit dorongan baterai, dinamo elektrik, dan combustion engine. Nah, contohnya kayak apa ya? Scenic gitu, Prius, itu Corolla. hybrid, Corolla, Camry itu ada yang hybrid. Yes. Kemudian Suzuki R3 juga ada hybrid, ada hybrid, mulai sampai sepeda motor ada hybrid. Nah, kemudian muncul EV. Electric vehicle. Ini yang full ya kan, full listrik kayak ya keluar Wuling REV lah, Build Your atau Dream, BYD, VinFast lah, apa macamnya banyak. VinFast. Dan perkembangannya itu enggak main-main, Tesla lah apa, bahkan brand besar pun kalah ya sama dihajar habis-habisin sama yang brand yang mungkin murah-murah. Baru keluar lagi. Iya, baru keluar langsung gepuk kanan kiri. Yes. Mokong. Mokong. Bahkan Xiaomi pun punya mobil listrik. Iya. Dan mobil listriknya bagus. Desainnya bagus banget. Nah. Sekarang dari teknologi itu bergerak lagi. EV terkendala baterai ini itu. Terciptalah sekarang muncul sebuah teknologi sebetulnya teknologi hybrid, masih hybrid. Tapi lebih canggih dari hybrid yang sebelumnya dan lebih canggih dari EV-nya. Apa itu? Plug-in hybrid. Waduh, mana plug-in jadi hybrid. dia bisa jadi EV, dia bisa jadi combustion. Ya apa caranya itu? Jadi dia punya motor penggerak dengan baterai dengan jarak tempuh tertentu. Oke. Begitu baterai itu habis, combustion engine-nya jalan. Oke. Nah itu yang di tempo hari pernah di-review sama, saya lupa merek apa yang di-review. Nissan? Bukan Nissan. Nissan Kick itu plug-in hybrid. Terus ada satu lagi merek China yang di-review sama Vitra Eri, Omobi. Itu menempuh jarak 1.300 sekian kilo. Itu bahkan sekarang produsen kulkas loh. Iya. Bikin EV. Sudah bikin sepeda motor, sekarang bikin mobilnya. Polytron. Tapi ya menarik karena Saya tinggal nunggu. Cukup sukses Kan Polytron sepeda motor sudah sampai mobil. Iya. Kapan Polygon sampai mobil? Polygon. Iya. Itu dunia otomotif. Bahkan terakhir ini motor gede. Moge ya. Jadi bukan bisa dikatakan moge, enggak moge. Motor dengan cc menengah ya. Jadi antara 250 sampai 400 cc itu sudah menengah ya. Itu keluar hybrid. Wow. Kawasaki Ninja. Wow. Kawasaki Ninja 400 itu ada yang hybrid. Bateraian. Baterai. Dan kabarnya dia bisa mencapai kecepatan berapa kilo gitu secepat 1000 cc-nya. Wih. Hampir secepat 1000 cc. Loh. Berarti teknologinya tambah lama tambah gila kan? Luar biasa berarti ya. Iya. Nah, sedangkan untuk perkembangan motor-motor listrik, sepeda motor ya, sepeda motor listrik macam-macam. Macam-macam. Nah, terus itu sarana transportasinya. Iya, sarana. Ya kan, terlepas ini dengan saya sih mengapresiasi semua perkembangan teknologi ini. Tentunya. Terlepas itu dengan isu-isu tambang lah, tetek bengek, saya kesampingkan dulu. Iya, betul. Tapi ini merupakan achievement that human can make. Betul. Ini achievement manusia. Jadi pemikiran-pemikiran ilmuwan, teknokrat yang begitu luar biasa. Nah, teknologi-teknologi itu kan di dunia otomotif. Yes. Ya kan? Lah kalau dunia sepeda sama ternyata. Iya. Dulu kita ini kenal kalau shifter itu ya pakai dalemen kawat. Betul. Cetek
cetek. Kalau dulu bahkan sebelum ada sistem indexing, sebelum ada SIS. Iya. Ya, SIS itu Shimano Indexing System. Yes. Indexing shifting kalau nggak salah. Sebelum ada itu, kita kenal namanya friction shifter. Friction shifter ini itu kita ya itu mau dipasangi 8 speed, mau dipasangi 7 speed, mau dipasangi 6 speed, mau sprocket model opo, mau RD-nya opo, ndak ngurus. Gak ngurus pokoknya. Pokoknya feeling tanganmu tepak. Tepak, iya benar. Itu. Apa namanya itu? Friction. Ya, oh iya, yang itu ya. Ya, yang. Mungkin yang punya sepeda balap jadul, vintage ya, ya. Ini Om Wirawan pasti tahu. Itu pakai friction. Itu pakai friction semua. Iya. Ya kan? Tepak-tepakan ya. Nah, bahkan sistem friction itu masih digunakan di sepeda TT. Iya. Yang mechanical shifting. Iya, mechanical. Hari ini. Yang make kelasnya Durais malah itu. Untuk FD tapi, bukan untuk RD, untuk FD. Untuk FD ya. Cedik-cedik gitu ya. Enggak, rek. Jadi dia enggak ada tak itu enggak. Dia cuma gerigi-gerigi, rek. Kalau yang yang untuk RD ini memang indeks ya. Dak. FD berarti untuk depan aja. Untuk depan aja. Nah. Kemudian berkembang waktu kita dikenalkan dengan indexing. Nah ini mulai kita di limit. Iya. Sekian speed ya sekian speed, ini sekian speed, ini sekian speed. Tidak bisa lagi pakai RD dan shifter yang sama untuk naik ke speed selanjutnya. Iya. Anda harus ganti. Ya, apakah ini memudahkan? Ya di satu sisi memudahkan, di satu sisi bikin ruwet kantong. Yes. Ya kan? Dulu 6 speed kita udah 6 speed 3 kali 6 sudah oke. Ya kan? Terus zaman-zaman saya menekuni balapan itu saya bisa pakai group set 3 kali 7 itu mewah. Iya betul ya, 3 kali 7. 3 kali 7 zaman itu mewah. Kemudian muncul 3 kali 8. Wah. Kan? Sekarang enggak karuan. Terus 3 kali 9. Road bike waktu itu ada yang 3, ada yang 2. 2 kali 7, 2 kali 8, 2 kali 9, 2 kali 10 terus berkembang. Nah, ini juga terus berkembang. Kemudian muncullah DI2. Electronic shifting. Di mana dia menggunakan signal elektronik untuk memerintah motor servo bergerak. Iya, betul. Karena sebetulnya penggeraknya kan kayak kita kan shifter tangan ini kan. Nah ini supaya tidak capek bikin tombol pencetan nyit. Kayak apa? Mungkin idenya itu dari walkie-talkie. Atau remote TV zaman dulu, zaman bahula. Betul. Remote TV itu bukan yang remote pakai infrared itu, pakai kabel. Iya betul. Ya toh? Atau mungkin juga idenya itu muncul dari apa? Game Atari. Atari betul. Iya toh? Kan joystick ini untuk merintah-merintah. Iya. Nah, diterapkanlah ke situ. Iya betul. Nah, akhirnya muncullah DI2. Dari DI2 mungkin yang pertama kali siapa? Kalau nggak salah Campagnolo. Yang bikin pertama kali electronic shifting itu Campagnolo. Kemudian disusul oleh Shimano. Sejak itu Shimano ngembangin terus. Tahu sendiri kan Jepang kalau udah dapat satu pencerahan itu kan bablas. Iya. Muncullah DI2 ini, DI2 itu. Sempat DI2 itu mulai dari 10 speed yang baterainya kayak baterai handycam. Yang di luar biasanya ditaruh di bottle cage, bautnya bottle cage atau di bawah. Nah, itu kan gede itu. Nah, setelah itu dia memakai baterai litium, lebih kecil, lebih ringan, akan dimasukkan ke dalam frame. Terus waktu berkembang, sampai akhirnya, tapi teknologi itu hanya dinikmati oleh grup set kelas Ultegra, XT, Dura-Ace, XTR. Dior enggak nikmati,
SLX juga enggak, 105 juga enggak, Tiagra juga enggak. Nah, kemudian waktu berjalan, berkembang kan? Berkembang, DI itu sampai ke 11 speed. Oke, nah di era 11 speed ini muncul namanya mid drive engine untuk e-bike. Iya. Ya kan? Nah, e-bike ini pakai baterai. Baterai. Nah, kan? Sebetulnya e-bike itu kan sebetulnya asik untuk kita transportasi lah, untuk main-main yang untuk menjelajah yang medan yang berat-berat. Iya. Cuman orang-orang ini kan dihack supaya larinya kenceng. Iya, betul. Jadi itu kadang-kadang saya serem-serem sendiri. Iya. Nah, dari teknologi e-bike ada teknologi DI2. Shimano bikin autonomous shifting. Iya. Ya kan? Udah. Kemudian di 11 speed Iya. DI2 hanya di kelas Ultegra dan Dura-Ace. XT dan XTR. Oh, enggak XTR aja malahan kalau di MTB waktu itu. Begitu 12 speed, tiba-tiba 105 Ada. DI2. Nah, makanya 105 dia itu. Ultegra DI2, apa DI2 wireless. Tapi baterai untuk power up FD dan RD-nya tetap pakai baterai sehingga masih ada kabel. Cuman connection dari belakang ke depan ke drifter itu sudah tidak ada kabel lagi. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, Ko Yakob, memang keduluan sama SRAM. Oke. SRAM kan keluar duluan. Dia. ITEP, ITEP. IXS, nah itu kan. Nah, akhirnya Shimano juga keluar. Nah, kemudian setelah menunggu sekian lama, akhirnya yang XT keluar. Betul. Yang XT keluar bikin aneh-aneh lagi. Completely wireless. Completely wireless. Baterainya built-in, ada dimasukkan ke dalam RD. Nggak kelihatan dari luar ya, kayak ginilah. Nah ini. Dan nggak berat ini. Ya. Nah. Oke. Nah kemudian dipakai, ini juga muncul yang versi e-bike ada autonomous shiftingnya lagi. Nah sekarang kita ngelihat gini. Ini kan teknologi-teknologi yang kita bisa katakan teknologi yang baru, bahkan mungkin ini merupakan future teknologi untuk semua grup set. Iya betul. Pertanyaannya gini Ko Yakob. Yes. Kalau menurut Ko Yakob, apakah ini teknologi ini dibuat untuk semua orang? Untuk sementara mungkin enggak ya. Untuk sementara ya. Tapi rasanya nanti ke depan pasti semua orang bisa menikmati, Rick. Enggak, maksudnya gini. Ya Pak, ya. Bukan masalah menikmatinya. Apakah ke depan semua grup set akan bergerak seperti ini? Oh pasti, Rick. Dugaan saya begitu. Yaitu 2-3 tahun lagi, Rick. Oke. Pendek sekali. 2-3 tahun lagi, Rick. Semuanya akan pakai elektronik. Iya, elektronik, Rick. Terus apakah yang mekanikal akan obsolete? Tidak. Yang mekanikal ya tetap aja silakan bermekanik. Ya, tapi ingat juga loh, Rick. Anak saya nanti bakal akan gede dan punya sepeda sendiri, Rick. Ya. Anak-anak kita loh ya maksudnya. Jumlahnya berapa itu, Rick? Generasi baru. Nah. Yang belum pernah menikmati sepeda loh ya. Nah. Ketika nanti misalnya mereka butuh sepeda dan mereka minta saya, Pak belikan sepeda. Nah, itu nanti sudah terpasang ini nanti bisa jadi. Bisa jadi. Iya benar. Bisa jadi. Oke. Jadi, ya, jadi ya, gini. Kalau saya melihatnya beda. Ya. Oke, ya Pak. Kamu melihatnya gimana? Jadi kondisinya akan sama seperti saat ini. Oke.
Berarti di mana tier-tier dari kelas itu akan tetap ada. Oh, oke. Jadi maksudmu mechanical dan elektronik Akan berdampingan. akan selalu ada. Iya. Oh iya, oke, bagus. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ingat nggak? 105. 12 speed pertama kali keluar. Dia itu kan? Dia itu. Ya kan? Tapi setelah itu Kita semua mengira bahwa group set road bike bakal semua dia 12 speed. Semua dia itu. Semua dia itu. Yes. Ternyata tahun depannya malah mekaniknya keluar. 105 mechanical hydraulic keluar. 12 speed. Yes. Ya, jadi memang tiernya akan tetap ada. Tiernya, Tapi kelasnya memang ya udah sampai situ. Iya. Betul. Nah. Masuk akal, ya. Terus GRX. Ayo. GRX 12 speed. Yang saya pakai itu Baik 2 by atau 1 by. Kalau 2 by 1 by ada kan 12 speednya. Yes. Mechanical. Yes. Ya. Terus muncul 2 by 12 speed dia itu. Yes. Yang embrace teknologi dari road dimasukin ke situ. Ya kan? Sistemnya plug ketiplek dengan road tapi bentuk RD-nya kayak mountain bike. Nah, dari situ saya sudah curiga. Apa itu? Iki tuba ini metu 2 kali 12. Ya kan? 1 kali 12-nya juga keluar yang versi mechanical-nya. Oke. Ya kan? 12 speed 1 kali 12 sama-sama 1 kali 12 sama-sama 2 kali 12. Iya. Yang 2 kali 12 sudah dia itu duluan. Saya cuma menebak gini. Ini pasti keluar 1 kali 12-nya di itu. Oke. Saya mulai 2024 Kemarin itu pada saat launchingnya GRX itu pertama kali sudah duga-duga. sudah menebak ini pasti keluar dalam waktu dekat. Setelah MTB perbaharuan. Iya. Pasti. Karena apa? Bentuk RD dan bentuk komponen yang di RD-nya itu termasuk sprocketnya itu yang 1 kali 12 sudah pakai punyanya MTB. Hanya beda pool rasionya aja. Itu 2024 saya sudah ini pasti keluar ini. Iya. Ternyata 2025 betulan keluar. 1 by. Ya toh, ini jadi DI itu 12 speed. Yes. Kemudian GRX kan setelah XTR XT karena ini line up-nya satu MTB, dia hanya beda material dan finishing serta berat sehingga pasti begitu keluar XTR pasti keluar XT. Nantinya GRX 1 by. Nah, saya sudah menduga GRX pasti keluar 1 by-nya. bentuknya sama. Oh, I see. Oke. Ternyata begitu kita terima emailnya, deng lu podo. Bisa ditebak ya, Ring ya. Iya. 1 by. Tak. Terus RD-nya bisa auto recover. Baterainya di dalamnya RD. Terus enggak pakai sistem aneh-aneh, tetap pakai sistem pakai drop out, ya kan? Iya, tetap pakai drop out. Enggak pakai UDA-an. Terus dual spring dalamnya sini. Untuk GRX. Shifternya, bentuknya itu adalah GRX 12 speed DI2. Drifternya bentuknya itu Sama.
Luar biasa. Cuman itu untuk satu speed ya. Untuk single. Jadi depan yang kiri tidak ada tombol shifternya. Tidak ada berfungsi. Iya. Nah lo. Iya. Nah lo. Nah, semua akan bergeraknya ke arah sana. Tapi, ya itu lagi. Apakah yang mechanical ditinggalkan? Tidak, ternyata. Betul. Muncullah Qs. Iya. Mechanical. Di limit sampai 11 speed. Jadi mulai 9, 10, 11. Qs drop bar. Yang mechanical kan kita udah review. Nah, ntar lagi ke depan ini tinggal kita nunggu yang 10-11-nya. Yang 10-11. Nah. Jadi kalau kita katakan bahwa semua teknologi yang ada sekarang ini untuk kita semua di masa mendatang, jawabannya memang iya. Tetapi apakah teknologi-teknologi konvensional itu akan hilang di telan waktu? Semua akan bergerak elektronik? Saya jawab tidak. Kayak ginilah, kita sempat kan bahas rim brake apakah sudah mati? Iya. Ternyata masih ada. Bahkan di Di2-nya 12 speed ada untuk Dura-Ace dan Ultegra yang rim brake. Loh. Iya. Jadi dikasih kesempatan untuk memiliki ya. Silakan. Anda masih rim brake kan masih bisa Di2. Nah, itu. Iya. Ultegra bisa. Dura-Ace bisa. Nah, apalagi di teknologi yang 12 speed ini, Yakob. Kalau di road bike ya. Di road bike 12 speed, jadi mulai dari 105, Ultegra, Dura-Ace, yang 12 speed Di2. Kalau dulu kita di 11 speed Di2, itu ada namanya junction A, junction B. Baterainya hanya satu port. Sehingga kita butuh junction B di belakang. Kemudian ada junction E di depan. Nah, begitu di 12 speed, junction E ini hilang. Dimasukkan di mana? Di RD. Betul. Kemudian junction B ini hilang. Dimasukkan di mana? Di baterai. Sehingga dari baterai itu ada satu kabel dedicated keluar ke RD, satu kabel dedicated untuk keluar ke FD, dan satu kabel kalau kita pakai wireless ya udah berarti kita tutup. Tapi kalau kita pakai rim brake baru maju ke drifter. Di drifter baru dicabang, di paralel langsung, plug keluar dua, kanan kiri selesai. Sudah tidak ada junction A, junction B, sehingga memang sistemnya dibuat lebih simplified sehingga mengurangi problem. Luar biasa. Makin variatif ini nanti. Sekarang makin kan variatif. Kalau di sepeda. Nah, sekarang saya tanya ke Yakob. Apakah mobil listrik akan menghancurkan mobil combustion engine? Itu sulit dijawab ya, Rick ya. Tergantung nanti harga minyak mentah itu berapa, Rick. Ya. Jadi kalau misalnya harga minyak mentah, harga bensin 1 liternya itu nanti tembus 15.000 ya, wah berat sekali itu, Rick. Untuk memiliki combustion engine. Sekarang kan sudah 13.000. Lah ya sekarang ini kan 13.000. Itu aja sudah banyak orang yang sudah istilahnya udah pindah ke listrikan, Rick. Wake, Rick. Ya toh. Ya BYD, ya Chery, ya Wuling semua listrikan semua. Bahkan mobil mewah pun sekelas Alphard itu sudah mobil listrik yang Denza itu, ya kan. Ya, bayangkan. Kita lihat aja secara ekonomi lah ya. Kenapa kok orang-orang ini membeli listrik? Ya karena mereka tahu konsumsi BBM-nya untuk mobil-mobil yang seperti premium itu tinggi sekali gitu, ya kan. Dan karena perusahaan-perusahaan yang membuat mobil itu bukan perusahaan-perusahaan yang lama kayak Toyota yang mempertahankan brandingnya itu, ya kan.
Tapi akhirnya juga keluar kok. Toyota. Merek Jepang kan dulu kan enggak mau keluarin EV. Iya, tapi harganya berapa, Rik? Oh iya, tahu sendiri lah. Itu dia. Ya kan kayak misalnya Honda. Iya, Honda. Honda kan enggak mau ngeluarin mobil listrik. Tahu. Akhirnya keluar skuter listrik. Harganya berapa, Rik? Saya ke showroomnya itu berapa? 48 juta, Rik. Oh, di diskon sekarang. Tinggal 18 atau 20. Gila, serius? Iya. Honda EV itu? Iya. Tapi tetap tidak ada orang yang mau loh, Rik. Iya, populasinya kecil. Atau itu di sale supaya ya karena fail. Bisa gitu. Nah iya, logikanya apa kok waktu saya, padahal saya ke sana loh sekitar 3 bulan yang lalu di showroom itu berapa ini? Kok lucu ini? 48 juta Pak, gendeng. Fox Polytron aja berapa? Iya kan? Terus belum lagi yang lain-lain yang iya, belum lagi yang waduh merek-merek entah merek mana ya. Gimana kalau Matic-nya kok ya kita konversi ke jadi motor listrik? Ya conversion kitnya berapa? Ya 10 juta, 15 juta. Waduh, sudah 10 juta, 15 juta loh. Polytron berapa loh unit baru? Ya, 20 lebih. Polytron Fox? Iya, 20 lebih kalau nggak salah. Ya itu. Nah, kalau saya, Yes. perkiraan saya loh ya, Iya. ngelihat perkembangannya, Iya. EV ini baru booming 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ya. Nah, makanya itu Rik, 10 tahun lagi. Ya. Kenapa saya bisa bilang boomingnya 10 tahun lagi? Gini kok Yakob. Iya. Kalau kita lihat perkembangan teknologi baterai. Iya. Dulu kita kalau kita ngelihat baterai-baterai handphone, Betul. kan ada tulisannya nikel cadmium, Yes. nikel cadmium. Yes. Sekarang kan Li-ion. Oke, apa itu singkatan dari? Lithium ion. Oke. Ya kan? Iya. Nah, niket ini sudah hilang, sudah ditelan waktu lah. Yes, baterai handycam yang kita yang lama itu, baterai handphone yang lama-lama itu kan nikel cadmium. Sekarang lithium. Lithium lebih ringan, lebih daya tampungnya bisa lebih besar, kemudian bisa di fast charging macam-macam. Tapi teknologi lithium ini belum selesai. Dia masih belum dewasa ya berarti Belum. ya? Masih belum. Oh. Karena apa? Sekarang kayak kita lihat teknologinya, kita bukan di endorse satu brand ya. Iya. Ini saya bilang bukan kita di endorse satu brand, kita tidak dibayar oleh merek mobil apapun, otomotif apapun. Jadi saat ini kita ngelihat teknologi baterai, kita lihat aja teknologi baterai yang paling baru saat ini dipegang oleh BYD. Oke. Model bleed baterainya. Tipis, kecil, kemudian dipuncture dia tidak terbakar. Itu masih baru. Iya. Nah, apakah ini masih bisa berkembang? Ya bisa Masih. aja. Rik. Sekarang kayak Teknologi. baterai dulu kita Ya, dengan teknologi. mobil yang Ya. sama. Misalnya dulu Ya. mobil yang pertama kali kan Wuling REV, Yes. Hyundai Ioniq, Iya. ya toh, jarak tempuhnya berapa? 300 Iya. Maksimum. 300 kilometeran. Iya. Sekarang muncul yang tipe-tipe lebih baru, bentuk mobilnya lebih kecil, jarak tempuhnya panjang. Baterainya otomatis kan kalau mobilnya ukurannya sama atau lebih kecil kan baterainya berarti kalau lebih berat kan tetap tidak bisa lari dia. Berarti teknologi baterainya berkembang. Wah. Dia menjadi semakin ringan sehingga daya tampung baterainya lebih gede dan teknologi motor dinamiknya juga lebih advance. Kok bisa ya? Nah, ya itulah. Teknologi baterainya ya. Teknologi baterai. Berarti, jadi teknologi baterai itu ngeri. Ya bayangkan sekarang gini kok ya. Kalau kita kenal baterai di i2. Yes. Gedenya kira-kira ya sejari tengah inilah. Iya. Ya. Panjang segini kira-kira. Kecil. Ya. Bayangkan itu sekarang jadi segini gede. Wah, ringan sekali. Ini seringan setip. Ya. Tahu setip? Ya, setip. Busaan.
Penghapus. Besarnya segede permen sugus berapa tumpuk ini? Permen sugus 3 tumpuk lah. 3 tumpuk. Iya benar permen sugus. Kok permen sugus? Kopiko double. Ya. 2 Kopiko. 2 rangkap Kopiko. Dan ini Edan ya Rik ya. nah, karena itu perkembangan teknologi itu luar biasa. Lithium. Berarti gini Rik, jangan-jangan ya Rik ya. Penggerak dari pertumbuhan mobil kendaraan, sepeda motor, mobil, Ya. maupun sepeda pun loh ya. Semua akan bergantung dengan seberapa advance-nya pertumbuhan teknologi baterai. Iya, betul. Iya, memang. Sekarang kita lihat mesin Jadi e-bike. baterai itu kayak minyaknya ya Rik Iya, ya. iya. Iya toh? Iya, BBM-nya nih tuh. Iya BBM-nya luar biasa. Ternyata ini yang akan yang mengendalikan semua. Iya. Ini. Mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Aduh, berarti ayo Rik, perbarui otakmu Rik. Hah? Perbarui otak kita untuk kita berlomba-lomba menciptakan baterai yang bisa sekecil ini. Nah, sekarang kayak gini ya Rob. Dulu Iya. untuk kita bisa mengoperasikan DI itu Iya. harus ada kabel Yes. listrik Iya, benar. yang dari baterai menuju ke drifter. Betul. Oke. Sekarang drifter itu cukup pakai baterai koin itu. Pokoknya, iya. Ya kan? Yang tipenya 1632. Iya. Atau kalau di SRAM itu dia pakai 2032. Iya. Loh. Sudah independen. Independent. Makanya magic ya, kayak seperti nggak nyangka ya Rik ya, barang ini yang mengendalikan semuanya. Iya. Nah, Barang ini. Ada lagi. Ini kalau kita bicara baterainya dia itu. Lama-lama kok ya. Iya. Baterainya dia itu Iya. mungkin separuhnya ini. Bisa jadi Rik. 3-4 tahun lagi Ya, why not? bisa Why not? separuhnya ini Separuhnya besarnya. ini. Loh, kok baterainya di itu Rik? Lama-lama nanti baterainya sepeda motor atau itu sudah sekecil aki. Nah, sekarang Sekecil aki. baterainya e-bike. Iya. Kalau dulu Segini Rik. e-bike Gede. ya memang sampai sekarang masih Ya segitu. segitu. Cuman segini dulu Iya. mesinnya cuman berapa puluh watt. Betul. Ya kan? Sekarang dengan baterai yang sama, Iya. ukuran baterai yang sama ya. Iya. Ukuran baterai yang sama, mesinnya 2 kali 3 kali lipat lebih besar kemampuannya. Yes. Ya kayak misalnya DJI misalnya. DJI ngeluarin 1000 watt. Tuh. Iya betul, dengan Baterai yang kecil loh. baterai kecil terus mari gitu penggeraknya ya juga lebih ramping, Iya. lebih ringan, lebih ringan, lebih power efektif lagi macam-macam. Waduh. Iya. Karena sebuah teknologi itu kita mau ndak mau kadang kita memang harus embrace. Iya. Kita harus ambil sisi positifnya. betul. Sama lah kayak gini, internet itu membantu kita banyak banget. Banyak banget. Apapun terkoneksi dengan internet. Tapi kalau internet itu dimanfaatkan dengan salah, ya tetap salah Ya jadinya. tetap salah jadinya. Yang salah Benar. siapa? Ya penggunanya. Ya penggunanya. Alarik sekarang loh orang-orang yang sekolah di luar, orang tuanya sudah banyak menguras duit, bisa lebih dari 1 miliar ya mereka ngambil S1, S2 di luar negeri. Walah tesisnya KB itu lenjomokno ini ChatGPT kok. Lah ya. Karena itu Tesisnya semua itu ChatGPT. pakai AI dan ChatGPT kok. Nah, Dibuatno sama mereka. lah ya toh, ruwet toh. Ya duduk ruwet Rik, mendingan gak usah sekolah nang luar negeri di rumah po. Ya toh. Ya kan? Dan sekarang memang banyak orang-orang yang kerja di pemrograman sekarang ini. Ya, AI. AI semua tidak butuh terlalu banyak tenaga kerja. Betul. Paling bayangkan nih
ada perusahaan Singapura yang khusus untuk membuatkan program-program untuk itu loh, mengontrol kayak apartemen, housing dan macam-macam, smart housing dan sebagainya. Supply chain, banyak sekarang developer untuk supply chain, apa macamnya banyak. Itu ternyata mereka punya kantor di Surabaya. Ya karyawannya beberapa, ya toh. Membuatkan program untuk perusahaan Singapura itu. Dan semua itu pemrogramannya itu online. Dan mereka itu anunya ya dengan ChatGPT dan AI itu, Rick. Dia minta misalnya aku tolong buatkan A dan B sama C. Iya. Udah jadi. Duh. Ribet kan? Ribet. Dulu kalau kita mau ngeset dia itu, kita kan nggak bisa pakai apps, harus pakai komputer kan. Benar. Sekarang pakai apps. Iya, wes pakai apps. Nah, jadi teknologinya kan berubah semua. Betul. Nggak bisa kita cuman si kiai cukup. Kadang ya kita sudah tidak bisa seperti itu. Harus ngikutin. Termasuk gini, Rick. Termasuk kebalikannya, Rick. Orang yang mengembrace baterai dan dia itu Anda tahu segmen orangnya, ya kan? Pasti toh. Mereka itu adalah orang yang lebih menerima dengan modernisasi loh, perkembangan teknologi. Betul. Tapi sebaliknya mayoritas yang tidak berelektronikan itu kan dari ekonomi yang lebih rendah misalnya ya. Mereka lebih kolot begitu loh. Ya. Termasuk dalam bersepeda juga. Betul. Kan. Masa lihat temannya pakai elektronik gini marah-marah, Rick. Ada. Ya, makanya ya seperti yang kemarin yang kita bahas di episodenya Om Yowan itu. Ya e-bike. Loh ya jarno apa nganggo e-bike? Ya, semua kan tergantung dari kita. Kita mau embrace sebuah teknologi itu sampai di mana? Benar. Kayak misalnya gini. Saya misalnya. Iya. Disuruh beli grup set yang di itu. Betul. Untuk road bike misalnya. Iya. Ya memang dari sisi teknologi itu lebih maju. Betul, maju. Lebih canggih, lebih enak, lebih convenience. Tapi saya enggak butuh. Iya. Kalau sekarang memang saya enggak butuh, Rick. Saya masih enjoy dan saya masih kuat untuk mancal kok. Ngapain saya elektronikin? Ngapain saya autonomous shiftingin? Wong saya sepedaan ya kepingin enak. Cedik-cediknya itu enak, Rick. Ya toh. Menikmati SLX-ku loh ya. Ya. Iki XT-mu lebih mewah, Rick. Lebih mewah, punya aku lebih rendah kelasnya. Tapi kan saya enjoy cedik-cediknya itu loh, Rick. Iya, kan, karena itu kan ini ya, kayak inilah. Ya. Ya itu ini. Ini dibuat si Manu kan. Ya. Tapi enggak nutup kemungkinan loh, Rick, nanti beberapa bulan kemudian aku iso tuku gini. Nah. Iyalah. Dan ada untuk kemungkinan tuh. Nah, kalau aku harus tetap pakai mechanical dulu. Oh ya. Karena apa? Iya. Supaya fasih. Pasir. Kalau saya kan sudah fasih. Iya, pasir. Karena saya sudah pakai mechanical lama banget. Pasir. Lu lihat. Nah, ya kayak gini lah. Oh ya, aduh, akhirnya. Kayak di gravel. Di gravel saya. Iya. Yang monster gravel itu. Iya. Kalau Koyakop sudah pakai 1x12. Ya kan? 1x12 mechanical. Saya masih pakai 1x11. Iya. Kalau saya ditanyai, Rick, enggak kepingin ganti 12 speed? Enggak sih. Karena apa? Ya saya enggak butuh sampai segitu. Iya. Karena saya tidak terlalu in bermain di gravel. Ya gravel ya oke, ayo main-main udah. Enggak terlalu serius lah. Terus kalau di road misalnya. Kalau di road saya pakai 105 jauh 11 lebih speed. cukup. Cukup. Jauh lebih cukup ya. Cukup kok. Mewah, bahkan mewah. mungkin Tiagra pun ya mewah. Ya cukup. Iya, mewah. Mau saya bisa otak Tiagra kawin saya GRX Tiagra kawinin ini Iya, bisa gitu loh. Jadi karena saya tidak terlalu in main di situ. Iya. Saya main ya penting oke, saya main udah. Saya tahu dunianya udah.
Tapi kalau yang di mana yang saya serius ya baru saya ikuti betulan. Ya kalau disuruh pakai 12 bit, ya enggak apa-apa, kiri mono, kiri pasang, selesai. Gitu. Kalau enggak ya udah 11 bit, 105 cukup. Yes. Saya sendiri tidak terlalu ngejar grup set itu, misalnya ini ya, Ko Yakob. Iya. Andai kata saya mau, saya bilang XTR. Iya. Pasti dikirim oleh si Manu XTR. Bijak lah ya kamu minta XT itu ngapain XTR? Saya bilang XT aja cukup. Loh, kenapa Pak enggak mau XTR? Saya enggak butuh. Adiore dia itu apa lah api? Ada. Nah ya itu lebih api. Ada. Jadi 12 bit? 12 bit. Iya makanya 12 bit. itu. Upgrade kit tapi. Ya, upgrade kit. Jadi cuman shifternya enggak semewah ini ya Rick ya? Ada satu fitur yang tidak ada. Apa misalnya? Button ketiga itu tidak ada rasanya. Ini untuk apa ini? Ini bisa untuk adjust, bisa untuk merintah Garmin. Nggak perlu Rick, nggak perlu. Toh makan baterai saya itu ya kok. Kalau bisa tombol ketiga ini saya petek tos gini untuk banter gitu. Enggak, bukan niber tagihan lunas. Aku yang mau. Jadi tek lunas langsung. Nah itu saya mau itu. Oh yes. Aduh luar biasa. Ya termasuk episode kali ini memang nggak konvensional ya Rick ya. Maksudnya omongan kita nggak konvensional tapi akhirnya ya terkait juga dengan kita bersepeda ya Rick ya. Iya. Ya itu sangat amat ya. Bagaimana mau tidak mau kita harus embrace ya teknologi per elektronik. Ya teknologi itu mau tidak mau kita harus embrace. Teknologi per bateraian, per elektronikan, per anunya. Itu ya dengan aplikasi macam-macam aduh wis ternyata ya lu lah ndak mau berubah ya wis lu pakai sepeda jengki terus ae wis. Sebentar lagi sepeda jengki mungkin ya akan dilengkapi dengan apps dan macam-macam. Jangan salah aku ya kok. Nanti ada sepeda yang bisa jalan sendiri. Nah. Dia mengikuti detak jantung pemiliknya. Kalau detak jantung pemiliknya misalnya terasa, detak jantungmu lebih dari 170 BPM. Aku tak melakukan dewe. biar jantungmu di ghosting sama sepeda. Di ghosting. Sepedaku lo bisa roll, aku kekeselan deh melakukan dewe. Ya. Apalagi yang mau kamu bicarakan nih? Itu sih. Iya. Menarik. Itu sih. Ya. Ya saya harap ketika Anda menonton ini baterainya mau habis ini. Loh, ya. Sudah berapa 1 jam? Sudah. Ya. Oke. Itu aja. Jadi pendek kata teknologi itu ada untuk membantu kita menjadi lebih mudah. Jangan sampai teknologi itu membuat kita susah. Terima kasih. Sampai ketemu next episode.